السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu sekalian yang hadir secara offline, semoga waktu, pikiran dan juga jerih payah ibu datang ke sini dibarakahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan selalu saya doakan untuk diri saya dan ibu-ibu panjang umur, sehat walafiat dan hidupnya barakah. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah mengetahui semua bahwa Allah ciptakan manusia itu tidak seperti malaikat dan tidak pula juga seperti syaitan. Makanya Allah bekali dua hal untuk melawan tiga hal. Yang pertama adalah al-aqlu, akal. Yang keduanya adalah syariah. Akal dan syariat ini saling kerjasama untuk melawan tiga musuh. Yang pertama adalah syaitan, yang keduanya adalah hawa nafsu, yang ketiganya adalah amarah. Ya. Kalau setan ini mutlak jelek, enggak ada baiknya. Kalau nafsu dan marah ini tergantung. Makanya di sini kita kasih judul. Judulnya apa ibu-ibu? Enggak ngerti. Apa? Nafsu membuat manusia mulia dan terhina. Tapi aslinya adalah terhina. Tetapi kadang kalau kita itu kelola dengan baik akan menjadikan kita itu mulia. Marah itu juga aslinya jelek. Cuman marah itu kalau dikelola dengan baik
akan menimbulkan energi positif dalam kehidupan. Karena orang kalau nggak bisa marah juga bahaya. Contoh ibu-ibu nggak bisa marah, suami makin dablek. Iya nggak? Kok nggak ada yang jawab nih? Oke, sepakat sama gue ya. Makanya kalau kita ditanya, Mbak marah itu boleh tidak? Boleh, yang nggak boleh itu marah-marah. Iya tidak? Iya. Tiap ketemu bawaannya marah-marah. Sampai diciriin oleh anaknya, aduh emak ini mah tukang marah-marah. Ya, itu kan gitu. Oke. Makanya nafsu dan marah ini seperti garam. Harus kita setel bagus untuk menyedapkan makanan. Nah, kekuatan setan, nafsu dan juga marah ini Allah lawan seperti hakim dan jaksa. Akal itu seperti jaksa penuntut umum. Makanya orang itu akan selalu baik kalau menggunakan akal sehatnya. Makanya betul kata Imam Ibnul Jauzi, sabar itu berat, tidak ada yang bisa memanggul kecuali akal sehat. Jadi orang itu kalau cenderung menggunakan akal sehatnya akan sabar. Orang sabar itu cenderung akal sehatnya jalan. Nah, akal sehat ini tidak serta-merta bisa menjabarkan kebaikan, kebenaran untuk sebuah pilihan pijakan kehidupan, maka dikasih syariat. Makanya hakimlah yang membacakan pasal-pasal untuk menjerat hawa nafsu, setan dan marah itu. Oh ini benar, oh ini salah. Marah yang benar seperti ini, marah yang salah seperti ini. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ini beda dengan Ibnul Jauzi, mengatakan sumber keburukan dan kebusukan hidup itu akibat menyia-nyiakan dua perkara. Yang pertama menyia-nyiakan waktu, dan yang kedua menyia-nyiakan hati. Ibu kalau sekarang 1 hari, 2 hari, seminggu aja hidup tidak tertata dengan baik, waktu disia-siakan, ngerumpi sana, ngerumpi sini, ya, ke mall untuk cari diskon-diskon, habis itu nonton video, nonton YouTube, terus gitu. Hancur tidak? Hancur. Menyanyikan waktu, menyanyikan hati. Hatinya tidak dirawat dengan ilmu, dengan zikir, dengan membaca Al-Quran, dengan ibadah, hancur. Makanya itulah yang dikatakan oleh Allah, wala tuti, ya, wa in tuti aktsara man, masyaallah, wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta, di dalam surat Al-Kahfi. Janganlah kamu mentaati orang yang saya lalaikan hatinya dan mengikuti nafsu. Masya Allah. Jadi ternyata orang yang menyanyiakan hati akan membuahkan sikap lalai. Menyanyiakan waktu akan mengikuti hawa nafsu. Dan itu sumber kehancuran hidup. Kata Ali bin Abi Thalib, orang yang seperti ini akan kena tulul amal wattiba'ul hawa. Panjang angan-angan dan mengikuti hawa nafsu.
Panjang angan-angan itu melalaikan akhirat. Mengikuti hawa nafsu menghambat mengikuti kebenaran. Bahkan tidak sedikit orang awam kebenaran nafsu itu menjadi suatu pengganti kebenaran yang hakiki. Jadi nafsunya lah yang mengukur ini benar ini salah. Enggak itu urusan dunia, enggak itu urusan agama. Jadi benar nurut nafsunya, salah nurut nafsunya, mandang salah tetangganya hanya karena nafsunya, mandang suaminya salah karena nafsunya, mandang dirinya benar juga karena nafsunya, dan seterusnya. Ini namanya orang menggantikan kebenaran agama dengan kebenaran hawa nafsu. Dan ini banyak. Makanya afaraita alladhi ittakhadha ilahu hawa. Apa kamu ingin tahu orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Bagaimana? Jadi hawa nafsunya itu mirip diposisikan seperti Tuhannya, menyalahkan membenarkannya, menyuruh melarang. Nah, kan Tuhan itu. Jadi dia itu melaksanakan apa yang menjadi perintah nafsunya, menghentikan apa yang menjadi larangan nafsunya, mengatakan benar apa yang dikatakan benar nafsunya, mengatakan salah apa yang dikatakan salah oleh nafsunya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Maukah engkau tahu siapa orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Yaitu tadi. Mandang salah orang lain, bla 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 bla. Bukan karena disalahkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Memandang orang lain benar, bukan yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya, tapi nafsu. Ini bahayanya. Paham nggak, Bu? Apa yang gue omongin tadi? Ini ada orangnya nggak, Pak? Ada? Jangan-jangan gue sendirian. Cuma nama TV, ya. Oke. Begitu juga kehidupan suami istri kadang-kadang penuh dengan nafsu, ya. Amarah ditambah lagi, udah nafsu, amarah, kan gitu, ya. Saling menyalahkan, ya. Saling sekarang ini memojokkan cuma karena intrik nafsu. Bukan karena suaminya atau istrinya itu salah di dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Makanya tidak ada yang bisa mencairkan kecuali akal sehat sama syariat. Akal sehat akan kita berusaha bareng-bareng untuk mengembalikan perkara yang ruwet rumah tangga ini kepada apa? Kepada kebenaran syariat. Makanya akal sehat dengan kebenaran syariat ini saling kerjasama dengan api. Nggak bisa mandiri juga. Makanya para ulama mengatakan akal dengan syariat itu seperti mata dengan cahaya. Ibu bisa melihat nggak mata ini kalau tanpa cahaya? Nggak bisa. Cahaya juga nggak ada manfaat kalau matanya buta. Jadi cahaya ini ibaratnya syariat, mata ini kita akal. Mata kita itu Masya Allah sehat, bening, tajam, pandangannya Masya Allah sempurna, dibarengi dengan cahaya syariat, cahaya wahyu yang sempurna, maka akan memiliki pandangan-pandangan yang tajam. Tuh, makanya gunakan akal sehat, gunakan juga syariat. Sehingga kalau kita membaca banyak Al-Quran dan Sunnah, Bu, Allah memerintahkan kita untuk menggunakan akal sehat kita. Tuh. Makanya ketika Allah menjelaskan wa huwal ladzi yursilur riyaha busyran baina yadayhi, ya, Allah lah yang sekarang ini mengirimkan angin sebagai kabar gembira dari rahmatnya yang menimbulkan hujan. Allah akhiri
kadzalika nuhyil mauta la'allakum tadhakkarun. Begitulah kami menghidupkan yang mati, mudah-mudahan kalian itu mengambil ibrah. Dari mana? Dari pikiran kita. Ya. Dengan demikian suami istri kalau dikuasai nafsu amarah, secepatnya kembali kepada akalnya, kembali kepada petuah syariatnya supaya cepat selesai. Kalau enggak, sampai sehari penuh patuh gak ada selesainya. Sehari penuh, sekarang diem-diemannya enggak aja selesainya. Seharian penuh ngambek-ngambekan gak ada selesainya. Begitu juga hubungan antara tetangga dengan tetangga, saudara dengan saudara, bahkan pemimpin dengan rakyat. Kalau pemimpinnya mengikuti nafsu, hancur. Rakyatnya juga mengikuti nafsu, hancur. Tuh, ya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah kaitannya dengan nafsu, kata Rasulullah, salasun muhlikat, ada 3 perkara yang menghancurkan manusia. Apa itu? Yang pertama adalah ittiba'ul hawa, hawan muttaba'an, hawa nafsu yang diikuti, wa syuhhan muta'a, bakhil yang sekarang ditaati, wa ijabul mar'i bi nafsihi, orang kagum terhadap pendapatnya sendiri, dirinya sendiri, kemampuannya sendiri, enggak merasa butuh kepada orang lain, bahkan enggak butuh kepada Allah. Nauzubillah. Makanya kita dianjurkan berdoa tiap pagi sore, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiitsu wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Supaya kita tidak merasa butuh sama Allah, butuh ngeri. Wala takilni, kita terlalu percaya terhadap diri kita sendiri. Sekejap mata pun, ya Allah, jauhkan sifat itu. Ya. Ya, yang pertama hawan muttaba'ah, hawa nafsu yang diikuti, wasyuhhan muta'a, bakhil yang ditaati, cetil, bakhil, jahil, metakil, kurang apa? Kalau dilanjuti makin parah. Makanya orang itu yang loman pikiran, kalau dikasih sharing orang, kasih pendapat yang baik, loman di dalam masalah tenaga, kalau dimintai bantuan gampang gercep, loman dalam masalah ilmu, ngajar itu jangan maju mundur, loman di dalam harta, kita kasih dari bagian kekayaan kita kepada orang lain, ya kan gitu, Masya Allah. Itu jadinya orang, kata Rasulullah, as-sakhiyyu qaribun minallah, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, wa qaribun minan nas, dekat dengan manusia, wa qaribun minal jannah, dekat dengan surga, kan gitu. Enggak pandang peduli orangnya, Bu, Masya Allah. Semua orang dermawan itu disenengin orang, dan semua orang bakhil dibenci orang. Oke, ya. Nah, sekarang kita mulai masuk buku kitab yang telah digagas. Nah, saya sebelum masuk bukunya, saya ingin bedakan apa perbedaan antara nafsu dengan syahwat. Kadang-kadang bercampur baur pemahaman kita. Gampangnya begini, kalau hawa nafsu itu sikap berlebihan sehingga menimbulkan kerusakan agama, agama yang dirusak itu. Kalau syahwat, sikap berlebihan yang merusak dunia. Nah gitu. Makanya sikap melampaui batas di dalam urusan agama namanya hawa nafsu, sikap melampaui batas dalam masalah urusan dunia apa namanya? Syahwat. Sehingga Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Siapa yang takut terhadap Allah, maqama rabbih wa nahan nafsa, menahan nafsu untuk tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam ibadah, kan gitu. Makanya orang yang menyimpangkan agama menjadi salah-salah prakteknya disebut dengan ahlul ahwa'i wal bid'ah, pengikut hawa nafsu dan bid'ah, gitu kan gitu. Orang yang lurus, tegak lurus dalam syariat namanya ahlus sunnati wal jamaah. Karena sunnah menimbulkan persatuan, maka jamaah. Bid'ah itu menimbulkan perpecahan, makanya ahlul bid'ah walal bid'ati wal furqah, perpecahan. Karena mengikuti nafsu. Adapun syahwat, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadz-dzahabi wal fiddah, dan seterusnya itu. Dihiasi manusia punya kecondongan kepada perempuan, tapi kalau benar nikah bagus, kalau zina itu rusak. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Satu jalan hidup yang ditempuh paling buruk dan cara perilaku yang paling jorok adalah zina. Tuh. Ya. Dengan demikian kita harus jaga keduanya. Makanya ibu-ibu sekalian dan para pemirsa dan juga ikhwan akhwat fillah yang mengikuti secara streaming, kita di dalam keseharian ini tidak luput dari musuh-musuh yang selalu menyerang kita, terutama musuh dalam selimut. Apa itu? Nafsu sama syahwat. Makanya kata Al-Hasanul Basri, jihad yang paling besar adalah jihadun nafs. Yaitu jihad apa? Nafsu. Kalau orang belum bisa menaklukkan nafsunya, mengalahkan nafsunya, sulit untuk bisa menaklukkan musuh-musuh luar dirinya. Makanya kita rawat hati kita, akal kita, supaya tidak diserang nafsu sama syahwat. Kemudian setan akan membakarnya. Dan hidup ini, kata Rasulullah SAW, huffatil jannatu bil makari. Di dalam proses mengejar surga, itu selalu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Wa huffatin naru bisyahawat, neraka itu dikelilingi dengan syahwat. Makanya kenapa Rasulullah mengatakan nih, sebentar lagi kita menghadapi itu bulan Ramadan. Masya Allah ya, as-siyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar. Puasa itu tameng seseorang dari neraka. Kenapa? Karena neraka dikelilingin syahwat, dan itu tidak ada yang menghalu secara api kecuali puasa. Makanya orang yang sekarang nafsunya bergejolak, tidak bisa kawin, suruh puasa. Karena fa innahu lahu wija, karena itu adalah terapi. Baik. Sekarang kita masuk ke dalam buku. Lamma kana badanul adami, ya, lamma kana badanul adami, ketika badan seseorang, ya, tubuh ini yang diciptakan oleh Allah, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang menyebabkan kamu itu sombong, enggak mau beribadah kepada Allah? Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adanak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Masya Allah.
Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang menyebabkan kamu itu sombong, enggak mau beribadah kepada Allah? Alladzi khalaqaka, yang menciptakan kamu siapa, Imam? Bukankah yang menciptakan kamu Allah? Alladzi khalaqaka fasawwaka, bahkan ciptaan itu dibikin oleh Allah sebegitu bagus, ideal, fa'adalak, lengkap dengan berbagai macam postur tubuh dan onderdilnya untuk menjalankan aktivitas kehidupan. Gak ada yang sekarang ini lewat. Ma gharraka bi rabbikal karim. Bandingkan dengan ciptaan yang lainnya. Gajah, sapi, semut, ya. Tidak ada yang lengkap. Udah gitu dikasih oleh Allah yang tidak diberikan kepada seluruh makhluk di muka bumi ini selain malaikat, yaitu akal. Tapi kenyataannya, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kalla bal tukadzibuna bid-din wa inna 'alaikum lahafidhin. Bahkan kamu ternyata mendustakan hari pembalasan, yang efeknya nanti karena nggak percaya kiamat, nggak percaya alam kubur, nggak percaya surga neraka, melakukan berbagai macam tindakan penyimpangan dan kemaksiatan di muka bumi, kerusakan di muka bumi. Makanya Allah tegur, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Akibatnya apa? Menyia-nyiakan yatim piatu, menelantarkan, tidak memberikan santunan kepada fakir miskin, sholatnya pun malas, hanya sekedar, Masya Allah, coba diberikan daya tarik oleh Allah dapat surga dengan meminjamkan centong, palu, arit, ibaratnya gitu. Wa yamna'unal ma'un, itu enggak tertarik, Masya Allah. Ini orang nemen banget. Hanya sekedar pinjem palu, pinjem tang, obeng, kumpak, enggak ngasih. Yang Allah ganti apa? Surga. Wa yamna'unal ma'un. Kenapa? Karena tidak percaya hari kiamat, tidak percaya surga neraka, tidak percaya hari pembalasan. Maka lihat aja Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang tidak percaya agama, ateis, maka menghabiskan syahwatnya, melampiaskan nafsunya di dunia ini, begitu sangat mengerikan. Yang pada akhirnya terjadi kerusakan di bumi, daratan, lautan, sangat mengerikan juga. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Aydin nas yang mana? Manusia yang tidak percaya kiamat, mengikuti hawa nafsunya, tidak akan mau mengamalkan syariat, hanya sekedar menyantunin yatim piatu, memberikan sekedar makan kepada orang-orang miskin, sholat aja itu malas, apalagi Masya Allah kaitannya dengan ketetanggaan sosial, hanya sekedar pinjam alat dapur, pinjam alat-alat kecil rumah tangga, itu semuanya tidak diberikan. Wa yamna'unal ma'un, karena enggak ngerti balasannya, enggak ngerti bagaimana nanti orang yang berbuat baik kepada tetangga itu balasannya di akhirat, dan orang yang berbuat buruk kepada tetangga itu bagaimana balasannya di akhirat. Karena ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, hidupnya ngikuti hawa nafsu. Makanya di sini, lamma kana badanul adami, badan manusia ini la yaqumu illa bijtilabil masalih. Kita tidak ingkari, manusia di dalam kehidupan ini, ibu-ibu, punya tubuh yang butuh makan, punya tubuh butuh minum, punya tubuh butuh pakaian. Bahkan kita juga tidur butuh alas tidur, untuk jalan butuh alas kaki. Makanya kita mau nggak mau harus bergesekan, harus memanfaatkan dunia yang diberikan oleh Allah. Makanya Allah berfirman apa? Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah
wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah dunia ini untuk kehidupan akhirat, enggak apa-apa. Kita pakai pakaian bagus, sandal bagus, kata Rasulullah. Apakah itu termasuk kesombongan? Kata Rasulullah, la, enggak. Katanya Rasulullah, sombong itu batarul haq wa ghamdun nas, menolak kebenaran, mencibirkan orang. Jadi ibu sekarang pakai mobil standar untuk kehidupan saya, ya dianggap orang mewah, itu kan kelas-kelasan. Bagi saya, Masya Allah, Mercy terlalu mewah. Buat ibu, Mercy itu adalah kebutuhan. Iya enggak ya? Aku nggak ada yang jawab. Nggak punya kali. Oh, berarti contohnya terlalu tinggi nih ya. Bagi ibu, sekarang motor ya punya dua. Kebutuhan saya satu sudah cukup. HP juga begitu. Ibu iPhone 16 yang belum bayar pajaknya. Merupakan kebutuhan bagi saya, ya udahlah iPhone 24 aja. Jadi ini semuanya apa? Kebutuhan. Kalau kita supply sesuai dengan kebutuhan nafsu yang diperlukan, perut kita isi untuk menegakkan ibadah, itu ya. Baju ini kita pakai untuk, ya kata Allah Subhanahu wa taala, khudu zinatakum 'inda kulli masjidin. Ambillah pakaianmu terbaik untuk masuk ke dalam masjid. Makanya di antara para ulama ahli tafsir, pakailah sandalmu yang terbersih, yang terbaik untuk ke masjid ketika kamu sholat. Makanya dari sini kita sholat pakai sandal itu boleh, tapi dengan syarat ya, dengan beberapa aturan main, jangan cuma ngawur ya, itu. Begitu juga kita fasilitas aksesoris tubuh kita. Kalau perempuan ada anting, ada kalung, ada kewang, ada bingle, ada konde, tusuk. Boleh enggak itu semua? Boleh. Kalau memang untuk suami, problematikanya di rumah biasa-biasa aja, ketika keluar luar biasa dandanannya. Nah itu. Untuk siapa berdandan? Itu ya. Dengan demikian kita semuanya penuhi kebutuhan nafsu tersebut untuk istilabil masalih, untuk mendatangkan maslahat. Itu maslahat. Wa daf'il mu'dhi rukiba fihil hawa, maka kita dibekali hawa nafsu. Ya. Ya kalau enggak ada hawa nafsu, kita semua enggak ada yang tertarik hidup. Liyakuna sababan li jalbin nafi'. Hawa nafsu itu untuk menarik kemanfaatan. Wal ghadabu marah, no kan itu. Marah itu tetap diperlukan. Liyakuna sababan li daf'il mu'dhi, untuk menyingkirkan gangguan. Jadi mengambil manfaat, menyingkirkan gangguan. Allah bekali dua, nafsu sama marah. Ibu kalau enggak ada sifat amarah, dihina orang, ditempeling orang, ditendang orang, diem aja. Ya, remek enggak? Remek. Kan gitu. Makanya kita marah, orang enggak jadi nendang saya. Nah, itu akhirnya apa? Tertangkislah keburukan. Kita makan supaya enggak lemes, ngaji enggak ngantuk. Akhirnya apa? Makan. Dapat manfaat sehingga kajian lancar, kan gitu. Itu diperlukannya. Walaulal hawa fil mat'am, kalau bukan karena nafsu makan, matana walat ta'am, kita enggak mau akan makan. Makanya Masya Allah kadang nafsu-nafsuan. Ada yang sekarang makan lagi cocok dengan umpamanya sayur ketupat, ada yang cocok dengan rawon, ada yang cocok, kata orang Eropa nggak mungkin mau dikasih rawon, ya. Orang Saudi nggak mungkin dikasih pecel. Wah, tertarik dengan yang lain, roti, keju dan seterusnya. Masing-masing itu Allah tarik dengan nafsu. Falam yakum badanuhu faju'ila lahu ilaihi mailun wa tauqun.
supaya badannya ini stabil, seimbang, bisa mempertahankan eksistensinya, maka dibekali oleh Allah kecondongan-kecondongan, kemauan-kemauan, mailun wa tauqun, condong kepada perempuan yang laki untuk apa? Terjadi pernikahan dan sehingga melestarikan eksistensi manusia. Condong kepada makanan supaya badan manusia tidak sakit, kurang gizi, ya, kurang protein. Condong kepada pakaian manusia supaya apa? Supaya tidak terserang berbagai macam penyakit akibat suhu udara yang tidak stabil dan seterusnya. Fa idza hasala lahu qadra ma yuqimu badanahu, kalau kita konsumsi semua dengan konteks badan kita itu akhirnya sehat, maka wazalat tauq, itu semua akan hilang. Makanya soal makan kan Rasulullah, fasulusun li ta'amihi, sepertiga untuk makanannya, fasulusun li syarabihi, sepertiga untuk minumannya, fasulusun li nafasihi, sepertiga untuk nafasnya. Maksudnya gimana? Ternyata kata Imam Ibnul Jauzi di dalam kitab Talbis Iblis, kata beliau, andaikan Sokrates mendengarkan hadis Rasulullah ini, dia akan geleng-geleng kepala keheranan. Masya Allah. Bagaimana Rasulullah bukan seorang dokter, tapi subhanallah, ternyata orang itu, ibu-ibu, setelah makan seperempat sampai 20 menit, itu makanan sama air ketika di dalam perut ini mengembang. Nah, mengembangnya itu ternyata sampai sepertiga. Makanya kalau kita makan sepertiga, minum sepertiga, napasnya sepertiga pas. Makanya enak gitu. Nah, kadang-kadang makan di pol sampai dikeruk entong kan gitu. Nah, ini yang masalah. Apalagi sudah di umur 60, nih 50, 60, nih namanya aja 50, itu kan seket bahasa Jawanya, ceket, ini umur sudah was-was, itu sewida, ndak mau mati, ya, petang petung puluh, nah sebentar lagi udah, ya namanya aja petung puluh, ya, banyak pantangan, kan gitu, mantang ini, mantang itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Bahkan Masya Allah, ada orang yang Masya Allah hartanya melimpah kemana-mana, harus sabar. Ditawari Masya Allah sup jeruan, oh maaf Pak, saya nggak makan. Oh sabar ya Pak, ini namanya kaya sabar, ya, mending miskin syukur. Atau gimana Bu enaknya? Kaya sabar apa miskin syukur? Ya, ya kalau sekarang kaya sabar kan itu, kumpul tawari sate, maaf Pak, nggak bisa. Oh sabar ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh. Ya semuanya. Makanya disinilah hadirin sekalian, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba. Thayyiba itu halal yang bisa dinikmati, masuk ke dalam tubuh kita. Makanya di sini hendaknya, sebetulnya tidak ada makanan yang dilarang, tapi hati-hati, waspada, ini dikit, ini dikit, ini dikit. Ya, kadang-kadang dikit-dikit makan, harusnya makan dikit-dikit gitu loh. Kalau enggak ini, Masya Allah, akhirnya apa? Badannya bundar, enggak berasa, gitu. Dulu awal-awal nikah, Masya Allah, ya, dibonceng suaminya sampai enggak berasa. Sekarang dibonceng sampai apa enggak berasa juga karena gelundung. Kan gitu. Waduh, Masya Allah, enteng ternyata jatuh suami istrinya. Subhanallah. Dari sinilah di dalam Islam itu sepertiga-sepertiga, enggak ada makanan yang dilarang, cuman hati-hati, ini dikit, ini dikit. Yang penting kita itu menghilangkan penasaran. Ini enak, Masya Allah bakso, 2 mangkok, ya Allah.
Wah, rujak ini enak habis itu, Masya Allah, sepiring. Ini namanya, ya udah cukup sendok 2 sendok. Oh, alhamdulillah, sembuhlah penasarannya, itu aja. Dicicipin semuanya, ya bodoh aja. Ya. Prasmanan. Baik, kita lanjut. Wa kadzalika fil masyrab, dalam masalah minuman, wal malbas, pakaian. Sekedar kita sekarang ini supaya tidak terlihat orang itu nelangsa, dia pandang orang pandangan sebelah, dan cukup kita itu pakaian sekedar. Ya. Pakaian kita cukup untuk menutup aurat, berganti-gantinya kelihatan orang pantas, dilihat oleh Allah, khudhu zinatakum inda kulli masjid, itu aja. Minuman juga begitu. Nah, kadang-kadang di dalam masalah minuman, pakaian, nah ini minuman dikontrol. Ya, soft drink dihindarkan, apalagi kalau sudah umur-umur 50 ke atas tadi, goreng-gorengan dihindari, cukup aja. 1 untuk ngilangin penasaran, bakwan 1, tempe 1, terus tahu isi 1, ya itu 116, ya kan gitu. Udah itu. Apalagi gerimis, terus kemudian ada lombok imetnya, udah lupa. Nah itu yang lucu lagi, ya Allah, kok ada buka puasa pakai gorengan. Astagfirullah. Udah, aduh, buka puasa pakai yang menyehatkan, ya enggak apa-apa. Tadi ada 1 arem-arem, 1 gorengan, udah tombol kepingin. Malbas wal mangkah, menikah juga begitu. Wafaidatul mangkah, ya, faedah daripada menikah min wajhain, ya ada 2. Ahaduhuma ibqaul jins, dalam rangka untuk melestarikan keturunan. Wa huwa mu'dhamul maqsud, itu yang dimaksud dalam pernikahan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya, tunkahul mar'atu li arba'in. Ya, karena unsur-unsur itu bisa memotivasi yang semua kepada pernikahan. Nikah menghasilkan keturunan. Makanya sampai kita disuruh melihat wanita yang subur, tazawwajul wadudul walud, karena itu. Nah, wasani yang kedua, daf'atul fadla al-muhtaniqah al-mu'dhi ihtiqanuha, yaitu membersihkan, ya, unsur-unsur pengendapan hormon. Kalau itu tidak dikeluarkan akan menimbulkan penyakit. Makanya berlebihan di dalam berhubungan intim itu juga menimbulkan penyakit, kekurangan juga sama-sama menimbulkan penyakit, karena itu merupakan suatu hal yang dibutuhkan oleh tubuh manusia secara stabil. Walaula tarkibul hawal ma'il bi sahibi ila nikah, kalau Allah tidak membekali hawa nafsu pemeluk ini, pemiliknya, untuk condong kepada nikah, ma talabahu ahadun, enggak ada seorang pun yang bisa melahirkan anak. Wafatahu nasru, tidak punya keturunan. Wa adzal muhtaqin, dan pengendapan hormon yang ada dalam tubuh ini juga akan bahaya. Manusia tidak akan bisa mengeluarkan cara yang paling apik kecuali mengeluarkan syahwat melalui nikah. Masya Allah, berarti menikah merupakan suatu solusi yang paling tepat. Wa ammal arifun, adapun orang-orang yang sekarang cerdik cendekia, fa innahum fahimul maqsud, memahami maksud. Makanya para rasul menikah, para nabi menikah, para ulama, dan tidak ada masalah itu. Wa ammal jahilun, adapun orang-orang bodoh, fa innahum malu ma'asyahwati wal hawa, mereka di dalam permainan hawa nafsunya dan syahwatnya seperti hewan. Bahkan di antara mereka melampiaskannya lebih buruk daripada hewan, lebih buruk daripada sekarang ini, lebih corok daripada binatang-binatang buas. Walam yafhamu maqsud wad'iha, dia tidak paham maksud daripada Allah bekali syahwat. Makanya wa fi bud'i ahadikum sadaqah, dalam kemaluan di antara kalian itu sedekah.
ketika diletakkan di dalam yang halal. Tapi itu semua akan menghancurkan ketika diletakkan di dalam suatu yang diharamkan. Fadha'a zamanuhum fima la ta'ila fihim. Dia menghabiskan umurnya, waktunya, hartanya untuk menuruti nafsunya. Yang nafsu makan, yang nafsu minum, nafsu mata untuk jalan-jalan ke sana sini, nafsu syahwat tadi, dari pindah perempuan satu ke perempuan lain, bahkan tidak puas, kadang-kadang laki sama laki, perempuan sama perempuan, maka akhirnya kaumnya Nabi Lut dikutuk karena itu. Wafatahum ma khuliqu li ajlihi. Akhirnya mereka kehilangan keseimbangan tujuan Allah menciptakan hawa nafsu tersebut. Wa akhrajahum hawahum ila fasadil mal. Akhirnya hawa nafsunya itu menjadikan dia itu rusak hartanya. Wa dhahabil irdi wad din, hilangnya kesucian, kehormatan dan keagamaannya. Summa addahum ila talaf, akhirnya semuanya hancur berantakan. Badannya sekarang ini mengidap berbagai macam penyakit yang mengerikan. Hartanya ludes, bahkan sanak familinya hilang. Orang kanan kirinya membencinya. Bahkan mereka lebih parah daripada sampah masyarakat. Karena sampah di masyarakat masih dimanfaatkan oleh pemulung-pemulung, tapi dia menjadi cibiran yang menjijikkan di tengah masyarakat. Makanya tidak ada akhir daripada orang yang melampiaskan syahwat, melainkan keburukan zahir batin, jasmani dan rohani. Wa kam ra'aina, berapa banyak kita lihat, min mutanaimin, orang-orang yang sekarang ini bergelimang kenikmatan, melampiaskan kenikmatan syahwatnya, kepuasannya, yubalighu fi syira'il jawari, berlebihan di dalam membeli perempuan, la yuharrika tab'ahu bil mustajid, dan akhirnya tabiatnya itu persis seperti hewan. Fama kana bi asra min an wahanat quwahul asliyah, akhirnya semuanya lemah, pandangannya lemah, pendengarannya lemah, perasaannya lemah, semuanya tubuhnya lemah, mengidap berbagai macam penyakit yang mengerikan. Fata'ajjala talafahu, akhirnya cepat mati, cepat tua, cepat elek, cepat bokek, terus mati. Itu na'udzubillah. Wa kadzalika ra'ayna man zada ghadabu, begitu juga orang kalau berlebihan marahnya nih, marah-marah. Sama orang yang marah-marah, cepat tua, cepat elek, terus itu kan gitu, bengek dulu. Iya, bengek terus mate. Itu orang yang marah-marah, cepat tua, cepat elek, penyakitnya bengek terus mate. Ngeri. Makanya jangan marah, la taghdab walakal jannah. Itu habis baca hadis marah lagi, itu TK enggak apa-apa. Kayak anak saya membacain hadis lancar, la taghdab walakal jannah, habis itu marah. Itu anak kecil enggak apa-apa. Itu faman alima anna hadhil asya, barang siapa yang sekarang ini tahu bahwa perkara-perkara ini innama khuliqat, semua diciptakan, hawa nafsu diciptakan, amarah diciptakan, dan semua syahwat diciptakan i'anatan lil badan ala qat'i marahilid dunya, untuk kita menjalankan kewajiban tugas di dunia, untuk mempertahankan eksistensi supaya terjadi keseimbangan sampai kita menghabiskan perjalanan di dunia ini menuju akhirat dengan aman, nyaman, selamat, enak, tidak terjadi insiden. Dan ibarat kita itu menaiki tangga yang licin, lompat-lompat, malah jumping, malah break dance, jatuh enggak, kepleset enggak. Begitu juga orang yang macam-macam menjalankan syahwatnya, akhirnya terhempas, jatuh ditimpa tangga sambil duduk ke tatap tembok, kan repot kan itu. Udah jatuh ketimpa tangga aja udah remek, apalagi sambil duduk.
udah gitu kebentur tembok. Walam tukhlaq li nafsil iltidzat. Nafsu syahwat ini diciptakan bukan hanya sekedar tujuannya untuk pelampiasan. Jadi itu hanya sasaran antara, tapi ada tujuan utamanya. Wa innama ju'ilatil ladzatu fiha kal hila fi isalin naf'. Dijadikan kelezatan dalam hubungan itu supaya lahir anak. Kan gitu. Makan dibikin untuk ini lezatnya di lidah. Coba kalau lezatnya di usus. Gimana? Nggak ada yang makan. Pertama kali ngelihat mata dulu. Wah, mata udah penasaran. Masya Allah gitu kan. Ibu kalau lapar, lihat mie instan, terus telurnya timbul. Wow, Masya Allah. Mata dulu yang ngiler. Baru setelah itu dibikin oleh Allah lidah. Lidah ini juga macam-macam. Ada yang pahit, tugas pahit, ada tugas manit, ada tugas semuanya, asin ada. Semuanya supaya apa? Tujuan utama badan kita sehat. Kalau sehat untuk ibadah jadinya lancar. Gitu loh. Tujuan utama itu. Bukan sekarang tujuan utama menikmati kelezatan. Idh law kana al-maqsud at-tana'um biha. Kalau maksudnya kita itu bersenang-senang tok, menikmati kelezatan itu, lah apa bedanya kambing sama sapi sama kita? Ya gitu, makanya sapi lihat Bu, merem kecap-kecap, melek kecap-kecap. Itu coba berdiri tidur, itu apa yang digerakkan sapi? Mulutnya. Lama ju'ilatil hayawanul bahimiyyati awfa haddan minal adami minha. Kalau memang begitu, nggak ada bedanya. Pantaslah kambing itu tiap saat ini selalu mengunyah, karena dia tujuannya penggemukan, biar gemuk. Kalau gemuk yang untung siapa? Manusia. Alhamdulillah dagingnya gurih banyak. Begitu juga sapi yang lainnya termasuk ikan. Bahkan Allah katakan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di dalam muka bumi ini untuk kita. Tapi sasaran tujuan utama wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah. Fatuba liman fahima haqa'iqal wad'i. Cukup beruntunglah orang yang paham tujuan tersebut. Walam yamil bihil hawa. Dia tidak ditarik ke dalam kehancuran, kerusakan oleh hawa nafsunya. An fahmi hikamil makhluqat. Sehingga dia itu faham betul-betul hikmah diciptakan semua makhluk ini. Wallahu a'lam. Cukup. Dan insyaAllah pertemuan yang akan datang kita akan membahas man ta'ammala awaqibal ma'asi, yaitu akibat buruk maksiat. Insyaallah mudah-mudahan ini adalah materi menjelang Ramadan ya, menjelang Ramadan. Jadi kita tinggal 2 pertemuan. Nah, nanti pertemuan menjelang Ramadannya pas kita bahas masalah kaitannya fikih Ramadan. Demikian ibu-ibu, mungkin ada yang mau bertanya, ada 5 menit ya, silakan. Jazakallahu khair, barakallahu fiik Ustaz atas materi yang disampaikan pada kami semua dan sangat bermanfaat. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita mengamalkan. Ibu-ibu ada yang mau bertanya langsung? Ini ada pertanyaan Ustaz. Ya. Bismillah Ustaz, mohon bantuannya menasihati orang-orang yang selalu berkata, kalau bukan karena ana, atau itu mah ana, kalau enggak ada ana ya enggak bakalan bisa. Syukron, jazakallahu khair Ustaz. Ketahuilah siapapun yang menyandingkan saya dengan baik, pasti dia lebih dekat kepada syaitan daripada malaikat. Iblis itu dikutuk oleh Allah karena menyandingkan ana dengan baik. Aku paling bisa, aku paling baik, aku paling hebat. Kebaikan. Makanya Iblis ketika ditanya, kenapa kamu enggak mau bersujud kepada Adam? Ana khairun minhu. Aku lebih baik. Nah itu.
ketika seorang menyandingkan kalimat ana dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang ada dalam dirinya, maka dia pasti tercebur ke dalam bangga diri, sombong dan ujub. Makanya Abdullah ibnu Mubarak mendefinisikan ujub itu adalah ketika kamu merasa memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Tuh simple banget. Jadi kalau dicatat di otak benak kita, ketika kamu merasa memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang lain, itu ujub. Seakan-akan orang yang paling hebat dalam masalah keilmuan A di kampung ini, di RT ini, di lingkungan ini, semajelis ini, ustadz ini paling ahli tafsir, ustadz ini paling ahli hadis, begitu sama, ujub. Dan orang yang seperti ini akan dibunuh dirinya sendiri, bukan orang lain. Karena ujub itu adalah berhala yang paling berbahaya dalam diri manusia. Kenapa? Orang itu ternyata pelan-pelan menyembah dirinya sendiri. Menyembah dirinya sendiri. Ibu, orang yang menyembah berhala itu masih mending dalam satu sisi. Kenapa? Dia hanya menyatakan Tuhan yang disembah secara salah ini lebih kuat. Dirinya merasa lemah. Lah ini orang ujub. Dirinya itu lebih hebat, lebih kuat, lebih top daripada segalanya. Termasuk Allah mungkin dikalahkan. Makanya orang sombong, orang ujub, orang angkuh itu penyakit yang paling berbahaya dalam tubuh manusia, dalam diri manusia. Makanya jangan dirawat. Dihilangkan dengan apa? Tawadhu. Makanya Rasulullah mengatakan, man tawadhu'a lillahi rafa'ah. Siapa yang tawadhu karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena fulan-fulan, Allah akan angkat dirinya. Orang yang bangga dengan otak kecemerlangannya, bangga dengan kecantikannya, bangga dengan hartanya, bangga dengan kelebihan sosialnya, martabatnya, nasabnya, semua ini akan hancur. Makanya orang yang seperti ini ingatkan petuahnya Abu Bakar, wahai manusia yang sombong, ingat kamu pernah keluar masuk 2 kali dari jalan kotoran. Ketika mani masuk ke dalam rahim ini perempuan, ketika terjadi hubungan intim yang akhirnya menjadi anak, lewat apa? Dan ketika lahir lewat apa? Bagaimana kamu bisa sombong? Kesombongan manusia, wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini seperti orang yang tidak menginjak bumi karena sombong, maraha. Tuh ya, dan itu semua adalah perbuatan iblis. Sombong tidak mau menyembah Adam alaihi salam. Nah, untuk menghilangkan itu, satu, pahami asal-usul manusia. 2, baca dengan baik ayat dan hadis-hadis dampak buruk kesombongan. Dan sebaliknya, baca hadis-hadis tentang keutamaan, ayat-ayat keutamaan dengan tawadhu. Terus kemudian perdalam ilmu syariat, karena orang yang seperti ini gak ada ilmu syariat yang menuntun dia untuk menghilangkan kesombongan, ujub dan yang lainnya. Kalau dia punya, insya Allah akan hilang. Nah, yang terakhir, ambil kisah orang-orang sombong dan akhir perjalanannya. Dan ini orang-orang tawadhu dan akhir perjalanan. Lihat sekarang sombongnya Fir'aun kemana? Qarun, Haman, orang-orang sombong pada zaman dahulu, pada zaman sekarang. Bahkan akibatnya kata Rasulullah SAW, orang yang sombong itu nanti akan dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat, rupanya seperti manusia, bentuknya seperti semut. Masya Allah ya, na'udzubillah. Demikian. Ada lagi yang tanya? Ustaz, jazakallah khair. Satu lagi ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Apakah kelak nanti catatan-catatan kita yang kita tulis di buku saat kajian ini Ustaz, akan dihisab oleh Allah?
walaupun terkadang ada beberapa bahkan banyak yang tidak kita mengerti maksud dari catatan tersebut, Ustaz. Ya intinya gini, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Apapun proses yang dijalankan seseorang di dalam langkah-langkah menuntut ilmu, itu semuanya surga. Tolong dicamkan. Sepeda yang kita naiki, perjalanan yang kita tempuh, pulpen, buku yang kita siapkan, bahkan catatan, itu semua masuk ke dalam sabda Rasulullah, man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan menuju ilmu, yaltamis fihi ilman, berarti jalan. Jalan itu bisa fisik, apa? Ya dari rumah ke sini. Jalan itu bisa non-fisik, bisa konkret, bisa abstrak, alias apa? Jalan menuju ilmu, termasuk kita membeli buku, menyiapkan catatan, mencatatnya, mendengarnya, memahaminya. Semuanya itu masuk ke dalam konteks yaltamis bi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dimudahkan menuju jalan surga. Masya Allah. Inilah keutamaan di dalam menuntut ilmu. Itu beda dengan mengamalkan ilmu. Makanya Rasulullah mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah ada seorang yang ngumpul di rumah di antara rumah Allah, yatluna kitabullah, mengaji kitabullah, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya di antara mereka, illa nazalat alimus sakinah. Jadi hanya sekedar mengaji, mengkaji, termasuk menyatat, memahami, Allah turunkan ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dikelilingi rahmat. Wa haffat bihimul malaika, dikelilingi oleh malaikat. Masya Allah. Diliputin oleh rahmat, dikelilingi malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indahum, dan Allah akan sebut-sebut di sisi malaikat yang dekat dengannya. Allahu Akbar. Maka jangan malas-malas mencari ilmu, menuntut ilmu. Walaupun saat ini masih berusaha untuk mengamalkan, ada sebagian proses, ada sebagian belum bisa. Itu semua bukan alasan orang tidak menuntut ilmu lagi. Karena hanya sekedar menuntut ilmu, fadilahnya Masya Allah. Bahkan dikatakan Mu'adz ibnu Jabal, ya, bahwa mencari ilmu itu adalah jihad. Ya. Wa murajaatu, murajaannya, hafalannya, wa tadrisu, itu merupakan satu zikir. Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Terakhir Ustaz, apakah ciri-ciri orang yang diangkat derajatnya oleh Allah, Ustaz? Dalam hal apa ini? Dunia apa akhirat? Akhirat ini, Ustaz. Ya, pertama-utama Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah itu mengangkat, yarfa'illahu alladhina amanu, orang yang beriman, wa orang yang memiliki ilmu, darajat. Jadi ciri utama pertama orang yang diangkat derajatnya oleh Allah adalah orang yang beriman, bertakwa. Kemudian orang yang berilmu, maksudnya ilmu agama. Dan tidak ada yang menandinginya. Makanya qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakan Muhammad, apakah sama orang yang mengerti ilmu agama dengan orang yang tidak mengerti ilmu agama? Sangat berbeda dari tata bahasanya, dari solah tingkahnya, dari perilakunya, dari muamalah interaksinya, dari dia berdagang, berusaha, semuanya pasti berbeda. Termasuk dalam berumah tangganya, bertetangganya, bersosialnya, pasti berbeda. Makanya kita cari ilmu sampai kita meninggal dunia. Bahkan subhanallah, Rasulullah mengatakan, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Ajarkan kepada orang yang mau mati sakarat la ilaha illallah, ajarkan. Jadi sampai mati kita itu dituntut oleh Allah dan Rasulnya belajar. Dari situ tidak ada alasan. Saya sudah tua, saya sudah begini, enggak ada alasan. Bahkan laqinu mautakum, sedang sekarat ibu.
Sudah mau kita lepaskan dunia ini. Kata Rasulullah, ajarkan kepada orang yang sedang sekarat, mau mati, la ilaha illallah. Berarti ini pentingnya belajar mengajar, pentingnya kita itu meneguhkan tauhid, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saya juga cukup ya. Insyaallah kita cukupi sekian saja, dan ibu-ibu juga mau ke mall, ke arisan, karena ini tanggal muda nih. Untung aja masih fokus ini, pikirannya udah nggak karu-karuan. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di kesempatan lain dengan materi-materi yang lain yang lebih menarik untuk penguatan rohani kita insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, barakallahu fiik Ustaz atas ilmu yang sangat bermanfaat, dan para umahat kami juga ucapkan jazakumullah khairan atas kehadirannya, dan juga kami mohon maaf kalau ada pertanyaan yang belum tersampaikan. Insyaallah kita akan berjumpa lagi di hari Senin yang kedua insyaallah bersama Ustaz Khalid Rurai hafizahullahu taala. Bagi jamaah sekalian untuk menyimak nanti informasinya dari panitia Ummahat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.